Kick-off Pertamina Goes to Campus dimulai di Institut Teknologi Bandung pada Senin pagi. Bertempat di Aula Barat ITB, Kampus Ganesha Bandung, Jawa Barat, acara yang mengambil tema Energizing the Future Together ini merupakan upaya kolaboratif Pertamina untuk berbagi cerita inspiratif dengan kampus. Sekaligus menjadi suatu kesempatan bagi para mahasiswa untuk berinteraksi dengan para profesional di bidang migas. Sinergitas semacam ini dibutuhkan untuk menjawab tantangan bangsa akan kebutuhan energi. Oleh karena itu, beberapa acara diadakan dalam Pertamina Goes to Campus kali ini, seperti pameran, kompetisi, kampus corner, dan sharing session yang langsung dihadiri oleh Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati dan Rektor ITB Reini Wirahadikusuma. Dalam sesi yang membahas tantangan dan peluang kolaborasi antara industri dan mahasiswa ini, Nike Widiawati menyoroti tentang perlunya keseimbangan antara energy security, equity, dan sustainability yang disebut dengan istilah energy trilema. Di antara itu, lanjut Nike, dalam ranking energi dunia, baru energy security Indonesia yang berada di atas rata-rata, yaitu di angka 66. Sementara rata-rata energy security dunia berada di angka 59,7. Sedangkan untuk energy equity dan sustainability masih berada di bawah rata-rata dunia. Untuk itu Pertamina membutuhkan kampus untuk menjawab tantangan tersebut. Yang pertama adalah mengenai teknologi, innovation. Yang kedua ini adalah human capital readiness. Jadi itulah kenapa kemudian kita memberikan support sinergitas. Satu adalah untuk research, karena kita memerlukan inovasi-inovasi dan invention teknologi-teknologi yang bisa memproses semua sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia menjadi sumber energi, sehingga kita menjadi bangsa yang memiliki ketahanan energi yang baik. Yang kedua adalah dari sisi human capital, penyiapan. Kita sadari ada link and match antara university dengan industri yang memerlukannya. Ini yang akan kita isi gapnya ini dengan program-program seperti ini. Sementara itu, Rektor ITB Reini Wirahadikusuma memaparkan mengenai transisi energi yang dilakukan oleh ITB. Di antaranya dengan melakukan penelitian terkait energi, kebijakan-kebijakannya, dan juga energi-energi terbaru. Sehingga adanya acara untuk menjawab tantangan energi ini disambut dengan baik. Ya pasti Pertamina dari dulu seperti itu ya, tetapi sekarang karena Pertaminanya harus berubah menjadi perusahaan energi. Kalau dulu kan barangkali masih lebih tradisional, sekarang tantangannya sangat besar seperti tadi beliau sudah sampaikan. Ini kan pendekatan multidisiplin, pendekatan stakeholder yang bersama-sama ini ya, memang tantangan bersama gitu. Jadi contoh yang dilakukan oleh Pertamina untuk membuka diri, mengajak kerjasama kepada seluruh pihak ini harus kita sama-sama ikuti ya, sangat menginspirasi. Beberapa sharing session lainnya yang membahas energi diadakan di Aula Barat ITB, sementara pameran anak-anak perusahaan Pertamina diadakan di Aula Timur ITB. Selain di ITB, Pertamina Goes to Campus akan diadakan di 15 kampus lainnya di Indonesia. Kita mulai dulu dengan apa sih yang terjadi di dunia dan kemudian apa yang dilakukan oleh semua negara. Tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa masalah energi sekarang tidak lagi sesimpel seperti dulu. Karena dengan berjalannya waktu bumi ini memerlukan treatment yang lebih agar suhu bumi ini tidak meningkat katanya lebih dari 1,5 derajat Celcius. Yang kalau kita teruskan ini akan lebih dari 3 derajat. Yang membuat sekarang juga kita merasa kepanasan ya. Haredang Bu. Haredang gitu ya. Nah jadi ada isu mengenai bagaimana perubahan iklim menjadi concern sejak Paris Agreement. Dan hampir semua negara di dunia kemudian mengikuti semua komitmen ini. Dan selain itu tentu ini harus diterjemahkan di dalam kebijakan energi di masing-masing negara dan dunia. Jadi mulailah kemudian kita menetapkan target bauran energi, bahwa energi fosil itu hanya sekian persen, bahwa renewable energy harus meningkat gitu ya.
Nah ini semua negara juga membuat target itu, termasuk Indonesia yang hari ini bauran energi dari renewable energy ini hanya sekitar 11%, harus kita tingkatkan ke 23, 25 malah ke 30% nanti ke depannya. Nah, di tengah kita sedang struggling menghadapi bagaimana kita menjaga bumi ini, terjadilah perang, ya, geopolitik isu ini terjadi yang intensitasnya makin meningkat. Ini menambah komplikasi dari penyediaan energi karena negara-negara yang berperang ini sebetulnya yang supply energi besar, sehingga terjadi kemudian gangguan terhadap energy security di beberapa negara yang membuat kemudian ini harus direview kembali bagaimana target ini bisa dicapai. Nah, World Energy Forum ini membuat atau mengakses bagaimana ketahanan setiap negara dalam menyediakan energi, tapi juga bisa terjangkau semua dan juga bisa tetap mensupport sustainability. Yang kita sebut adalah energy trilemma. Jadi ada energy trilemma index yang diukur setiap tahun di setiap negara. Yang pertama adalah energy security, bahwa mau apapun yang terjadi, energi itu harus ada, harus tersedia. Terlepas dari itu diproduksi sendiri atau sebagian masih impor, tapi harus ada. Gitu ya, sehingga dalam kondisi apapun tidak boleh ada kelangkaan, itu yang diukur. Yang kedua adalah energy equity. Energy equity itu ada dua, accessibility dan affordability. Jadi bisa didapat oleh semua penduduk atau masyarakat dan harganya terjangkau, karena percuma kita punya kalau harganya tidak terjangkau. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah energy atau environment sustainability. Harus bisa menurunkan emisi karbon, harus bisa menurunkan gas metan sehingga greenhouse gas ini bisa kita tekan, dan kita berharap anak cucu cicit itu kita bisa wariskan bumi yang lebih baik. Jadi ada 3 hal itu. Kenapa ini menjadi concern dari semua negara? Karena energi itu menjadi katalis untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi memang wajib. Ayo kita lihat bagaimana potret atau raportnya Indonesia di Energy Trilemma Index ini. Yang sudah terjadi di assess adalah terakhir di 2022, di mana peringkat kita terus makin meningkat. 2022 Indonesia di peringkat 53 dunia dari sisi ketahanan energi, kemudian energy equity dan juga sustainability. Ayo kita lihat apa? Karena dengan meningkat skor kita di situ, ini kita bisa terlihat dari pertumbuhan ekonominya yang stabil, malah cenderung meningkat. Jadi ini ada korelasinya, sangat erat korelasinya. Namun demikian, ranking 53 itu sudah baik, tapi kita lihat apa yang menjadi PR besar kita. Yang pertama, di energy security. Skor kita tuh 66,1. Average dunia tuh 58. Artinya Indonesia masih lebih tinggi dibanding rata-rata dunia. Ketika pandemi COVID, ketika terjadi perang, nggak pernah kita ada kelangkaan, selalu ada, gitu ya. Kemudian dari sisi energy equity, aksesibilitas, harga terjangkau dan sebagainya, skor kita itu hanya 51,3, rata-rata dunia 75. Nah ini PR besar kita. Karena kembali lagi, menyediakan energi untuk 283 juta orang di 17.000 pulau, ini nggak mudah. Ya tadi sampaikan integrated logistik marine ini sangat penting. Bagaimana kita membangun infrastruktur, bagaimana kita bisa merubah, mentransform gas menjadi molekul yang lain yang kemudian lebih baik ketika ditransport nanti dikonvert lagi, yaitu gas masuk menjadi liquefaction, regasification, kemudian ini ada banyak karena energi berkembang terus, ada hidrogen gitu ya kedepannya, kemudian masuk lagi ke electric vehicle. Jadi banyak sekali yang menjadi tantangan kita. Itu PR besar kita di energy equity. Di energy equity juga selain accessibility adalah mengenai affordability. Karena sekarang 87% BBM kita itu disubsidi oleh pemerintah. Artinya sebetulnya kalau kita lepas ke harga pasar, ini nggak affordable. Ada 2 hal yang menjadi penyebab. Yang pertama, kita harus bisa mendapatkan energi yang lebih murah. Bagaimana caranya? Kurangi import. Kalau energinya ada dalam negeri, tentu pasti kita tidak perlu ada
transport, biaya tambahan yang lainnya. Yang kedua, daya belinya dinaikkan agar harga pasar ini tetap bisa terbeli. Dengan apa caranya? Ya dengan meningkatkan GDP. Apalagi ini caranya? Ya kalau GDP berarti harus ada industri yang tumbuh di Indonesia. Maka program TKDN, peningkatan TKDN menjadi sangat penting. Jadi ini ada korelasinya antara tadi kita bicara energy security dengan energy equity. Yang ketiga, di sustainability. Skor Indonesia adalah 63,7, rata-rata dunia itu 66. Ya, jadi kita masih ada sedikit PR di sini, tapi kita nggak puas dengan angka 6 di depan ini. Kita harus terus tingkatkan lagi. Ini harus kita manage, kita tingkatkan karena dari hasil study bahwa peningkatan 1% dari energi Trilima Index ini bisa langsung nge-boosting GDP ini economic growth 0,4%. Jadi berkorelasi langsung. Jadi ini tugas kita bersama, bagaimana agar 3 isu di energi ini bisa kita kelola dengan baik dan kita perkuat. Lanjut. Berdasarkan skor ini, kemudian Indonesia pun dari Dewan Energi Nasional itu membuat assessment terhadap ketahanan energi. Jadi di dalam undang-undang energi kita, ini kalau saya selalu mengatakan ini ada 4A, 1S. 4A-nya itu satu adalah availability, kedua adalah accessibility, ketiga adalah affordability, yang keempat adalah acceptability. Ini kalau yang teman-teman ini semua pasti semua jurusan tuh kaitannya dengan energi ada. Ini harus kita capai nih. Kalau kita mau berdaulat secara energi 4A ini harus kita capai. Ini yang diukur. Di tahun 2022 skor kita itu adalah 6,64. Masuk tahan sih, tapi beti banget gitu loh. Karena tahan tuh mulai dari 6 ke atas. Nah kita harus terus bergeser ke arah kanan agar betul-betul kita bisa tahan resilience dalam segala kondisi apapun. Ketika dunia bergerak apapun kita tetap punya daya tahan ya, dan kita punya kemampuan yang lebih lincah, agile setiap perubahan kalau kita lebih resilience. Ada beberapa hal yang kemudian harus menjadi fokus utama atau prioritas. Yang pertama adalah dari energy security, import energi ini harus kita turunkan. Hari ini kita crude itu masih import sekitar 30%. LPG itu masih import sekitar 70%. BBM atau gasolin, kalau diesel sudah tidak import, gasolin ini masih import sekitar 40%. Ini yang harus kita jawab dengan apa? Dengan teknologi, dengan regulasi, dengan kesiapan SDM dalam melakukan ini. Berdasarkan PR ini, apa yang Pertamina lakukan? Karena kita sudah bertransformasi dari perusahaan oil and gas menjadi perusahaan energi. Maka kalau banyak negara yang kemudian langsung ayo kita berpindah dari fossil energy ke renewable energy. Indonesia harus lebih hati-hati. Karena dengan penduduk sedemikian besar, dengan target pertumbuhan ekonomi yang besar, shifting dari existing oil and gas ke new renewable energy harus dipastikan tetap harus menjaga energy security, harus ada. Maka ini harus kita jaga dengan baik, tapi dengan cara yang berbeda, dengan karbon yang lebih rendah. Jadi ada banyak program sehingga kita sebut dual growth strategy. Yang pertama, dual growth itu adalah bagaimana oil and gas business ini tetap menjaga ketahanan energi tapi dengan cara yang lebih baik, yang lebih bersih. Jadi kita upgrade kilang untuk meningkatkan efisiensi, untuk meningkatkan kualitas produk. Contoh ya, di Balikpapan. Balikpapan ini adalah proyek yang mungkin di dunia ini baru pertama kali. Jadi kita lakukan ini ada proyek kilang yang usianya sudah sepuh gitu ya. Kita harus upgrade agar kita bisa turunkan sulfur kontennya si produknya itu 92% turun. Kemudian NOx-nya kita turunkan 70%, harus turun. Semua komponen ini kita detailkan sehingga kilang yang ada ini harus berubah lebih baik. Di sisi lain kita harus membangun tambahan kapasitas supaya apa? Supaya import kita turun. Jadi di sampingnya kita ngebangun lagi additional capacity. Nah hari ini sudah ada sekitar lebih dari 40 hari kita sedang melakukan interpassing antara kilang baru dengan kilang yang lama. Ini belum pernah terjadi. Biasanya kan yang bangun kilang ya bangun baru, yang lama dihancurkan.
Kalau kita melakukan itu, maka produksi dari kilang Balikpapan kalau kita hancurkan akan hilang 260.000 barel per hari. Artinya ini akan meningkatkan import. Nah, oleh karena itu kita melakukan pendekatan yang berbeda. Kita maintain yang 260.000 tapi kita improve kualitasnya, kita tambah lagi ada tambahan 100.000 barel per hari. Jadi kilang memang kita harus lakukan walaupun ini kan transisi energi, iya. Tapi harus kita mulai dengan membersihkan dulu energi yang ada hari ini yang kita gunakan gitu. Untuk itu juga infrastruktur harus kita bangun yang lebih baik, masif, dan yang membangun ada bisnis-bisnis yang kita sebut low carbon business. Geothermal kita punya banyak, itu harus dikembangkan, baru kurang dari 10% kapasitas geothermal yang digunakan hari ini. Jadi masih ada 90% yang bisa dibangun untuk membuat energi kita menjadi lebih bersih. Kemudian bioenergi, kita sudah mulai tadi dengan biodiesel. Kita harus replicate our success story ke biogasolin, ke Aftur atau Sustainable Aviation Fuel. Semua negara mengatakan, Indonesia ini punya peluang untuk menjadi regional hub sebagai penyuplai Sustainable Aviation Fuel. Kita sudah berhasil di kilang Pertamina Cilacap memproduksi bioaftur. Kita campur 2,4% dari CPO. Dan ini sudah digunakan oleh Garuda. Nextnya Pelita yang akan gunakan. Ini semua negara lagi mencari ini. Jadi ini adalah masa depan kita, bioaftur. Singapura baru akan menerapkan regulasi 1% campuran itu adalah di tahun 2025 tahun depan. Nah, kita sudah more than ready 2,4%. Jadi nanti yang katalis merah putih itu bukan hanya untuk biodiesel tapi juga untuk bioaftur. Ya, nanti kita masuk cari lagi untuk yang lainnya. Ini yang saya selalu bangga mengatakan ini. Dengan kita masih menjalankan bisnis oil and gas, tapi kita lakukan program-program penurunan emisi. Kita sudah berhasil menurunkan emisi itu 34% di seluruh operasional Pertamina dari hulu sampai hilir dibandingkan dengan 2010. Kita ukur terus. Dan dengan ini kita itu hari ini Pertamina menjadi juara 1 dunia untuk ESG performance. Coba kita lihat tuh, perusahaan-perusahaan besar itu ada di belakang kita, lewat mohon maaf. Kita ada di skor 20,7, yang tinggal selangkah lagi itu masuk ke low risk. Jadi kalau ini kita leadingnya jauh ya dari yang lain ya. Yang kedua tuh ada Repsol, ada Total, ada Petronas, Eni dan sebagainya semua di belakang kita. Tapi bagi kita ini nggak cukup. Kita harus terus maju lagi masuk ke low risk. Jadi kalau sudah low risk ini betul-betul financing dan sebagainya juga melihat kita ini menjadi terkendali, terkelola dengan baik resiko-resikonya. Jadi ini akan terus kita lanjutkan. Ini kita baru dari scope 2 dan scope 1 dan scope 2 saja. Scope 1 itu adalah mengurangi karbon emisi dari existing operation. Scope 2 adalah merubah atau menurunkan emisi dari listrik, suplai listrik yang digunakan. Itu baru dari situ kita sudah jadi juara 1 dunia. Masih ada lagi scope 3. Kenapa kita sangat optimis dengan scope 3 yang tadi saya sampaikan? Dengan B35 kita sudah berhasil menurunkan 32,5 juta ton CO2 per tahun. Itu baru satu produk loh. Kita sekarang sudah mulai produk yang namanya Pertamax Green. Mencampur gasolin dengan bioetanol. Itu bisa kita turunkan banyak. Kita sudah produksi Sustainable Aviation Fuel, sama itu bisa turunkan. Belum lagi yang kita sebut offset. Offsetting itu yang tadi. Kita bisa inject, sequestration atau storage dari CO2 bukan hanya di hulu tapi juga ada di hutan, nature based solution. Hutan kita ini kan termasuk terbesar ketiga di dunia, rainforest kita ini. Hutan itu mempunyai kemampuan menyerap CO2 dan gas metan yang sangat besar. Jadi nature based solution kita ini lebih baik. Nah kemarin waktu di event yang terakhir kita baru sadar juga, ternyata laut itu bisa menjadi nature based solution yang besar. Lah Indonesia 2/3-nya laut. Jadi ikan paus itu bisa jadi ini loh, CO2 untuk mengurangi CO2 secara natural, koral dan sebagainya ada besar sekali. Jadi semua ilmu kita perlukan nih. Ayo kita garap scope 3 dari Indonesia. Dan ini hari ini kita menjadi paru-paru dunia, baik itu hutan maupun laut, dan harus kita buktikan terus kita tingkatkan terus.
Pertamina ini core bisnisnya mulai dari upstream sampai dengan downstream. Dapat dilihat di sini upstream ini adalah yang bertugas bagaimana mengeksplorasi, mendapatkan sumber minyak dan seterusnya. Kemudian ada di midstream, di sana ada SH gas juga. Kemudian ada SHIML yaitu International Mail Logistics, di mana saya sampaikan tadi ketika kita punya merger akuisisi di luar, ada di Alger, ada di Perancis dan seterusnya, ketika harus deliver entah itu crude ataupun gas, maka kita punya subholding yang bergerak di bidang dalam hal ini kapal ya, logistik, yaitu di SHIML. Kemudian masih di midstream ada SHRNP. RNP ini adalah berfungsi mengolah. Ketika dari upstream mendapatkan crude, kita olah menjadi BBM yang sampai hari ini dapat kita rasakan manfaatnya di SPBU. Dan SHCNT ini adalah di mana dia termasuk downstream, di mana subholding ini berfungsi mendistribusikan produk dari upstream yang sudah diolah di midstream, kemudian didistribusikan di subholding CNT ini yang kalau kita beli BBM adalah di SPBU dan gas ada di pengecer ya. Kemudian ada juga subholding PNRE. Nah ini bisnis shifting kita memang akan pindah atau beralih dari fossil fuel ke energi terbarukan. Nah ini kami Pertamina punya subholding yang namanya New and Renewable Energy di luar yang berasal dari fossil fuel. Jadi kalau kita ngomong bisnis, yang harus dipegang pertama kali adalah legalnya, teman-teman semua. Jadi ketika kita memulai sebuah bisnis, itu legal harus benar dulu. Baik objek yang kita akan bisniskan, mau para pihak yang terlibat dari bisnis itu harus legally, secara legal harus benar. Sehingga ketika proses bisnis ini berjalan dengan baik, di akhirnya ini akan mendapat keuntungan yang kita rencanakan, tapi tidak bermasalah di kemudian hari tentang legalnya. Tentunya Pertamina hari ini mempunyai punya talent yang paling luar biasa dari segala background pendidikan ya. Jadi teman-teman mahasiswa-mahasiswi ini silahkan nanti apply kalau ingin bergabung dengan Pertamina, karena kita tadi saya sampaikan mulai dari bisnis upstream, downstream, dan portofolio. Ada dokter dari IAC, ada juga Tugu Insurance, ada juga Pelita Air Service. Jadi kita harus punya talent yang luar biasa, dengan tentunya kita menyiapkan talent ini dengan rekrutmen yang sangat ketat gitu ya. Kemudian juga terkait organisasi, kita akan melakukan perubahan organisasi menyesuaikan dengan bisnis ke depan. Dan juga kita diberikan kewajiban untuk bagaimana membentuk satu corporate culture yang kuat dalam sisi bisnis dan juga mempertimbangkan adat ketimuran karena kita memang orang timur. Dan tentunya tadi saya sampaikan bahwa kita selalu mengembangkan digitalisasi terutama dalam bidang human capital dan juga analitik IA. Sore, halo Mas Sulo, teman lama saya. Aduh. Jadi Pertamina memiliki program TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan,
yang sebagian kemudian dikerjakan untuk mengengage ataupun menyentuh masyarakat Indonesia di luar area operasi atau ring 1. Nah, ring 2 dan beyond gitu kira-kira. Nah, itu yang kemudian sebagiannya dikerjakan melalui Pertamina Foundations. Nah, sebagai yayasan kami mandatnya ada 3, pendidikan, kemudian pemberdayaan masyarakat dan lingkungan. Nah, kalau kita masuk ke dalam pemberdayaan masyarakat, salah satunya adalah inovasi. Nah, inovasi kita ada 2 sebenarnya. Ada inovasi teknologi dan juga ada inovasi sosial. Mungkin teman-teman di ITB itu melihat bahwa mungkin berpikirnya adik-adik mahasiswa, oh kita mikirnya inovasi teknologi. Tapi jangan lupa, sebenarnya kalau mau bikin inovasi kan mulainya dari dari pain point-nya atau masalahnya gitu kan yang mau diselesaikan. Masalah biasanya isunya sosial. Jadi kami masuknya highlight-nya kemudian membuatlah program, salah satu dari 5 program series kita, PF series, namanya PF Muda. Nah, PF Muda ini targetnya adalah mencari anak-anak muda usia 18 sampai 35 tahun yang berkelompok membuat proyek sosial, mencoba menyelesaikan masalah sosial yang ada di sekitarnya. Bisa menggunakan teknologi, jadi teknologi tepat guna gitu ya. Bisa menggunakan juga misalnya pendekatan sosiopreneur. Bisa juga misalnya menggunakan pendekatan empowering yang lain. Ini memang udah program tahunan kita gitu ya, Pertamina Holding yang melibatkan semua subholding serta kami geret-geret dari Pertamina Foundation juga. Karena Pertamina Foundation ini bapak asuhnya nantinya sebetulnya. Iya betul. Jadi memang di Pertamina ini kan harus terintegrasi Mas Zaki kan. Jadi alhamdulillah kolaborasi ini sudah berjalan dari Pertamuda ke 3 tahun lalu. Jadi kalau boleh cerita sedikit, kita sudah 3 tahun menyelenggarakan Pertamuda. Waktu awalnya masih mencari format yang paling cocok gitu untuk Pertamina. Yang kedua juga kita coba sempurnakan. Dan yang ketiga kita juga dapat masukan, kita punya tambahan kategori yaitu Energy Founder yang juga dibantu teman-teman LPIK ITB. Kami sampaikan lagi tadi bahwa ini akan selalu berkelanjutan. Mentoring ataupun konsultasi itu akan selalu kita jaga. Dan kami juga, mereka sebetulnya udah punya komunitas atau grup sendiri gitu ya. Dan aku juga tadi men-challenge mereka juga bahwa ya udah, yang mereka butuhkan nih kalau setelah menjadi para 20 besar ini, setelah udah 3 tahun, lo mandek, lo mau apa gitu kan. Betul. Justru kami ini men-challenge mereka, ayo yang kalian butuhkan sebetulnya apa sih? Karena dari kami bisa nanti urun rembuk, kita punya bapak asuh, kita punya juga resources yang bisa kita gunakan selain networking gitu ya. Jadi kebutuhan dan needs-nya dari teman-teman bisa meet sama apa yang diinginkan oleh kita. Salam muda, Pertamina, Pertamina, Jaya, Jaya, Jaya. Ini dia pemenang.